Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mengenal Gus Dur itu orang kawan pribadi yang setia kawan, cerdas, baik hati, dan penuh perhatian. Banyak sekali, jadi pengalaman yang berkesan itu banyak sekali dengan Gus Dur. Karena yang pertama kali justru itu paling mengesankan adalah saya itu datang ke Mesir setelah setengah tahun kira-kira beliau sudah di sana. Jadi saya datang belakangan, beliau datang duluan. Saya datang itu beliau jemput saya di Port Said karena naik kapal laut, dan seolah-olah beliau itu kawan lama saya, padahal saya belum pernah kenalan sama saya, belum pernah kenalan dengan Gus Dur, belum pernah kenalan. Malahan saya sama ibundanya Nyai Wahid saya sudah kenalan, tapi sama Gus Dur itu saya belum pernah mengenal. Jadi saya itu betul-betul terkesan, kaget karena beliau itu menganggap saya seolah-olah kawan lama yang ketemu gitu. Kemudian lalu yang nyervis dalam tanda kutip, ketika saya belum dapat beasiswa itu kan ada jeda kira-kira 5 bulanan baru saya mendapatkan beasiswa. Itu ya Gus Dur semua itu. Jadi Gus Dur datang ke asrama saya itu, asramanya dari satu tapi gedungnya lain-lain. Dia selalu datang ke tempat saya dan membawa segala macam ugur rampe untuk masak itu, dan dia masak di situ untuk kami berdua. Jadi itu kesan pertama kali yang paling berkesan, bahwa ada orang yang belum kenal sama sekali tapi memperlakukan saya seolah-olah sudah kenal lama sekali, bahkan seperti kawan lama yang ketemu kembali gitu. Itu yang pertama. Kedua, dan ini kesan yang membuat saya bersyukur, adalah Gus Dur itu suka jalan sama saya. Jadi kemana-mana dia bersama saya. Dan kalau jalan-jalan sama saya, itu all in, semuanya beliau. Naik bisnya, yang beli karcis bis dia, yang nanti kalau jajan di resto dia yang bayar, kalau nanti nonton film beliau yang beli karcis. Dan bukan itu yang terkesan sekali adalah di mana-mana beliau itu bawa buku. Jadi Gus Dur itu kemana-mana bawa buku. Jadi jalan-jalan gitu di bis, meskipun kita tidak dapat tempat duduk, berdiri, dia baca. Dan kalau sudah baca, itu saya seolah-olah tidak ada, dicuekin seolah-olah tidak ada. Jadi berdiri berdua itu, dia baca seolah-olah saya tidak ada di sampingnya. Nanti nunggu bis duduk di halte gitu, dia membaca, itu ya seolah-olah saya tidak ada. Terus dengan bukunya itu, mungkin begitu sampai titik baru ngomong lagi sama saya. Nanti baca lagi, saya seperti tidak ada lagi gitu. Nah saya mikirin, wah ini saya rugi kalau jalan sama Gus Dur modelnya begini. Nah ini yang saya katakan bermanfaat dan saya bersyukur sekali. Lalu kalau saya diajak pergi dia, saya juga bawa buku sekarang.
Ya, bedanya kalau beliau itu yang dibawa buku bahasa Inggris. Yang saya bawa bahasa Arab. Jadi kalau beliau membaca belum selesai titik, saya dicuekin. Maka kalau saya baca juga begitu. Kalau saya belum sampai titik, beliau saya cuekin ya. Itu kesan yang kedua. Yang ketiga, Gus Dur itu ini yang sangat membuat saya itu, sebetulnya saya sudah tahu kalau Gus Dur itu orangnya sangat cerdas sekali, di atas rata-rata orang, cerdas sekali. Tapi ada satu hal yang sangat mentakjubkan saya. Ketika sebelum terjadi pergolakan di Indonesia antara Orde Lama yang digulingkan oleh Orde Baru, itu kira-kira masih sebulan. Itu Gus Dur udah ajak ngomong sama saya, ini di Indonesia ini sedang ada perkelahian antara PKI sama tentara. Nggak tahu kita yang akan menang siapa. Ini kalau yang menang PKI, buat kita ini bisa dikejar-kejar. Kita harus mempersiapkan diri untuk berjuang di bawah tanah. Kalau tentara yang menang, meskipun tidak lebih baik, tapi agak lumayan. Tapi kelihatannya itu jadi sudah diperkirakan, dan ternyata memang tentara yang menang ya, kemudian tentara yang menguasai Indonesia itu. Jadi, dan ada yang berbeda ketika saya di Indonesia dan ketika di sana. Di sana itu Gus Dur itu sangat necis sekali. Jadi kalau mau berangkat ngajak dolan gitu, beliau nyetrika dulu pakaiannya yang akan dipakai itu, bajunya, celananya, sehingga licin sekali. Dan dua hal yang tidak bisa dia tinggalkan itu baca sama nonton. Nonton ini atau nonton film atau nonton sepak bola. Ini Gus Dur. Nonton bola itu tidak harus bola antara Liga Italia atau mana, Kak. Karena saya latihan, saya kan pemain bola, jadi ketika saya latihan itu beliau juga melihat saya latihan itu. Nanti kalau jeda turun minum, beliau terus menganalisis, tadi itu sampean itu seharusnya jangan segera dioper itu bola, itu mestinya dibawa dulu baru. Jadi nggak hilang, tadi sampai salahnya di sana. Jadi dia melihat film atau melihat bola itu selalu menganalisa. Itu saya kira.